Assalamualaikum anak-anak, perkenalkan nama Ibu Iin Sutini. Kalian bisa memanggil Ibu dengan panggilan Ibu Iin. Ibu mengajar bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 2 Jakarta, khususnya untuk anak-anak kelas 7. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, di sini Ibu akan mengajarkan kalian tentang teks deskripsi. Sebelumnya, kalian sudah ada yang tahu teks deskripsi itu apa? Baik, jika belum ada yang tahu, maka Ibu akan menjelaskannya. Teks deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca dapat merasakan atau membayangkan apa yang sedang dideskripsikan. Ibu beri contoh. Misalkan pulpen ini. Bukan pulpen sih, ini pensil. Jadi, suatu saat jika Ibu kehilangan pensil ini, maka Ibu akan berkata pada kalian, "Anak-anak, apakah kalian melihat pensil Ibu yang berwarna hijau, lalu bagian atasnya berwarna hitam, dan memiliki tutup pulpen berwarna merah?" Sehingga kalian pun mudah untuk membayangkan benda apa yang sedang Ibu cari dan bagaimana bentuknya. Mengerti sampai sini anak-anak? Selain pengertian teks deskripsi tadi, teks deskripsi juga biasanya memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah melukiskan atau menggambarkan sesuatu, tapi bukan hanya benda. Jadi bisa tempat wisata, bisa juga manusia. Nah, pasti kalian bertanya, maksudnya gimana, Bu? Contoh, jika objek yang dideskripsikan adalah benda, maka kalian bisa menjadikan pensil yang tadi Ibu jelaskan ini sebagai objeknya. Namun, jika objek deskripsinya adalah tempat, kalian bisa mengambil tempat-tempat wisata untuk kalian jadikan bahan deskripsi. Seperti Anyer, Pantai Anyer, lalu kebun binatang, dan tempat wisata lainnya. Lalu, kalau manusia bagaimana, Bu? Kalau manusia, itu kalian bisa menjadikannya sebagai bahan deskripsian dengan menggunakan ciri fisiknya ataupun sifatnya. Contoh, kalian ingin mendeskripsikan ibu kalian. Nah, kalian tinggal melihat kira-kira ciri fisik ibu kalian itu seperti apa. Bisa saja mungkin rambutnya ikal atau rambutnya lurus, lalu memiliki sifat yang baik atau mungkin cerewet. Jadi itu bisa dijadikan sebagai objek teks deskripsi. Lalu yang kedua, biasanya teks deskripsi itu menggunakan atau melibatkan panca indera. Seperti ini. Ibu beri contoh lagi. Pensil ini memiliki warna hijau, atasnya hitam dan bawahnya memiliki tutup warna merah. Berarti Ibu menggunakan panca indera apa coba? Ya, benar sekali. Panca indera mata, karena Ibu bisa melihat warnanya. Lalu teksturnya keras. Karena apa? Karena Ibu melibatkan panca indera kulit atau perabaan. Ciri teks deskripsi yang ketiga, biasanya teks deskripsi memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci, mulai dari bentuk, warna, ukuran, bahkan sifatnya. Ibu beri contoh. Kalian lihat ini HP. Nah, HP ini memiliki ciri fisik berwarna biru yang gambarnya gambar Doraemon. Kemudian ada tempelan berwarna hitam di belakangnya. Lalu di depannya itu ada bagian berwarna putih. Berarti itu ciri fisik. Lalu jika teksturnya atau bentuknya itu keras.
Lalu ukurannya seukuran segenggaman ibu. Mengerti sampai sini? Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa teks deskripsi itu mempermudah pembaca bisa merasakan atau membayangkan apa yang sedang kalian ceritakan di dalam sebuah tulisan. Selain pengertian, ciri teks deskripsi, ternyata teks deskripsi juga memiliki jenis-jenis. Jenis teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, teks deskripsi berdasarkan objek. Nah, yang berdasarkan objek ini biasanya menggambarkan objek sebenar-benarnya dan apa adanya. Seperti tadi yang Ibu bilang, pensil ini berwarna hijau, atasnya hitam dan bawahnya berwarna merah. Lalu jenis yang kedua itu ada jenis spatial. Nah, jenis teks deskripsi spatial ini biasanya menggambarkan objek itu berupa tempat, suasana, manusia, bisa juga benda. Ibu beri contoh, misalkan ketika kalian ke pantai, itu biasanya suasananya penuh angin, sepoi-sepoi. Nah, berarti itu masuk ke jenis teks deskripsi spatial. Lalu yang ketiga, itu ada jenis teks deskripsi berdasarkan objek. Nah, biasanya jika berdasarkan objek itu sesuai dengan apa yang digambarkan oleh penulis. Jadi, Ibu mau ke pasar baru. Nah, berarti Ibu nanti akan menjelaskan kesan Ibu ketika pergi ke pasar baru. Misalkan di pasar baru itu ketika Ibu datang ternyata pasarnya ramai, lalu banyak pedagang, tapi mungkin agak sedikit kotor gitu. Sampai di sini mengerti? Nah, jika kalian sudah mengerti, Ibu harap kalian catat apa yang sudah tadi Ibu jelaskan. Jika kurang dipahami, bisa kalian WA Ibu ya. Jadi, nanti ketika kalian sudah selesai mencatat, kalian kirimkan catatan kalian ke Ibu. Nanti itu akan Ibu nilai apakah kalian benar-benar memperhatikan video ini atau tidak. Baik anak-anak, pembelajaran sudah selesai. Jika Ibu ada salah-salah dalam bertutur kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.